يا فتاه يا عليم يا فتاه يا عليم يا فتاه يا عليم. قال المعلم مسلم شيخ الإسلام كتب والإنشاء بالعمل في لسانة المعاونة والمظاهرة والمؤازرة للنقبين المؤمنين في سلوك طريق الآخرة إلى أن قال رضي الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين ورضي الله تعالى عنكم أجمعين. وإذا توضأت أو اغتسلت أن تقتصر على الفرض من ذلك، بل ينبغي أن تحافظ على السنن والآداب على نحو ما بلغ من غسله ووضوئه عليه الصلاة والسلام. وينبغي أن تغتسل في بعض الأوقات بنية النظافة وإن لم تصبك جنابة، وقد ورد الحث في السنة على اغتسال يوم الجمعة لحاضرها فعليك به وهو كاف في التنظيم، لكن في بعض الأوقات في حق بعض الأشخاص. فإذا فرغت من الوضوء وكذا الغسل فقل أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فصل إلى آخر. الله أعلم. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya yang melimpah ruah di setiap saat, waktu, detik, nafas kita apapun selama ini, saat ini, akan datang yang telah kita nikmati, miliki, lahir batin kita tanpa terkecuali semua bagian daripada nikmat Tuhan kita Allah yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala atas setiap kita untuk mensyukurinya. Mudah-mudahan lantunan puji syukur saat ini melalui lisan kita atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap setiap kita mewakili hati kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan langkah, gerak-gerik kita, ucapan, perbuatan kita dalam muamalat kita terhadapnya, kepadanya dan sesama kita, menunjukkan rasa syukur terhadap segala nikmat yang diberikan oleh Tuhan kita Allah terhadap setiap kita, dan kita berharap sebab berkahnya Allah sempurnakan segala nikmatnya kepada kita dan digolongkan kita sebagai hamba-hamba yang pandai mensyukuri segala nikmatnya. Allahumma amin. Dan senantiasa salawat salam Allah limpah ruahkan kehadirat junjungan agung kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang Allah jadikan ia panutan sempurna bagi hamba-hamba yang ingin menjadi hamba yang bersyukur sempurna terhadap nikmat Tuhannya Allah, bagi keluarganya, para sahabat, pengikut dan para pencintanya. Kita berharap semua kita digolongkan oleh Allah sebagai pengikut dan pencinta Nabi kita Muhammad. Allah jadikan kita hamba yang dicintai oleh Nabi-Nya Muhammad. Kita berharap kalau Allah masukkan kita ke dalam surga bersama Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Allahumma amin. Amin. Allahumma amin. Jelaskan minggu yang lalu bahwasanya kita diminta oleh beliau untuk berhati-hati dari najis semuanya, dan apabila kita terkena najis, kebetulan najis tersebut basah dan kita basah, atau najis tersebut basah kita kering, atau najis itu kering kita basah maka segera kita membasuhnya. Dan apabila kita terkena hadas junub, maka segera kita mandi saat itu, pada waktu itu, karena junub itu, seorang junub itu jauh dari hadratillah, jauh dari hadapan Allah Subhanahu wa taala, karena sebabnya ia diharamkan untuk i'tikaf di masjid dan membaca Al-Qur'an. Ada riwayat bahwasanya malaikat tidak masuk ke dalam rumah yang ada di dalamnya orang yang junub. Apabila malaikat itu namanya pergi, maka akan datang syaitan dari segala arah dan penjuru. Dan beliau mengatakan, awas jangan engkau makan atau tidur engkau dalam kondisi junub, maka engkau akan menghantarkan dirimu untuk mendapatkan banyak masalah. Dan jika engkau tidak mampu untuk mandi saat itu, maka jangan engkau sampai tidak mampu untuk membasuh kemaluanmu dan berwudu. Dan hendaklah engkau memperbaharui wudu'mu untuk melaksanakan setiap kewajiban. Dan berusahalah engkau untuk selalu dalam keadaan suci dalam setiap kondisi keadaanmu, siang malammu. Dan perbaharilah wudu' setiap kali engkau berhadas, karena wudu adalah senjatanya seseorang mukmin. Dan kapan senjata itu hadir, ada bersama kita, maka musuh tidak akan mampu mendekat kita. Beliau menceritakan datang seseorang lelaki kepada Syekh Abil Hasan Asy-Syadzili, bertanya kepadanya dan memintanya untuk mengajarkan ia ilmu kimia. Maka Syekh Abil Hasan Asy-Syadzili tersebut memerintahkan dia untuk bersama beliau selama setahun, dan mensyaratkan atasnya untuk berwudu setiap kali dia berhadas dan salat 2 rakaat.
Dan beliau menjanjikan kalau ia mampu lakukan tersebut selama setahun, maka ia akan ajarkan baginya ilmu kimia. Dan tatkala sempurna setahun, maka pergi datang seseorang lelaki tersebut ke sebuah sumur untuk namanya menimba air. Dari sumur tersebut, maka tiba-tiba ember yang digunakan untuk mengambil air dipenuhi oleh emas atau perak. Maka ia buangkan ke emas perak tersebut ke dalam sumur. Karena zuhud pada emas dan perak dunia. Maka kemudian ia datang kepada Syekh Nabil Hasan Sadili memberitakan kepada beliau akan kejadian tersebut. Maka beliau mengatakan, sekarang engkau telah menjadi kimia semuanya. Dan ia memerintahkan lelaki tersebut untuk berdakwah ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau mengatakan, hendaklah engkau salat 2 rakaat setiap kali engkau berwudu. Kalau tidak mampu untuk mendawami, selalu dalam keadaan bersuci. Dan maka beliau mengatakan, berusahalah untuk tidak meninggalkan kesucian tersebut ketika duduk di masjid membaca Al-Quran, duduk untuk menuntut ilmu, dan duduk untuk berzikir dan melakukan berbagai macam ibadat. Itu kita yang telah kita baca minggu lalu. Kita lanjutkan. Wa idza tawadda'ta aw iktasalta, dan apabila engkau telah berwudu. Dan wudu tidak dilakukan kecuali ibadat. Ulama mengatakan karenanya ke dalam berwudu cukup niat nawaitul wudu. Saya niat berwudu, sah wudunya. Aw iktasalta, atau engkau telah mandi. Dan mandi bisa ibadat, bisa bukan ibadat. Karena setiap kita mandi, muslim mandi, kafir pun mandi. Karenanya ketika mandi, kalau niatnya nawaitul ghusl, saya niat mandi, tidak cukup. Maka harus kita sebutkan mandinya untuk apa. Karena bisa ia ibadat, bisa juga dia bukan ibadat. Maka ketika kita mandi, layaknya kita untuk berniat yang baik. Kalau mandinya hadas besar, maka niatnya harus mandinya mengangkat saya mandi niat mengangkat hadas besar. Atau saya niat mandi untuk namanya mandi wajib atau lain sebagainya. Kalau hanya saya niat mandi tidak cukup, berbeda dengan wudu. Fahdad an taqtasir 'ala al-fardhi min dzalik, maka awas jangan sampai engkau hanya melaksanakan yang wajib dari mandi dan wudu itu. Karena yang wudu ada hal yang wajib, ada hal yang sunnah. Begitu juga mandi, ada hal yang wajib, ada hal yang sunnah. Maka beliau mengatakan, awas, diingatkan oleh beliau, jangan sampai kita melaksanakan dalam wudu kita hanya yang wajib, begitu juga mandi kita hanya namanya hal yang wajib. Bal yambaghi, bahkan selayaknya bagimu, an tuhafidha 'ala sunan wal adab, untuk selalu menjaga sunnah-sunnah dan adab-adab dalam melaksanakan wudu dan mandi. Dalam wudu ada sunnah, dalam wudu ada adab, etika sopan santun. Karena ketika berwudu atau mandi, kita sedang melaksanakan ibadat kepada Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam ibadat yang kita lakukan, kita harus berupaya untuk melaksanakannya secara sempurna. Dan sempurna dalam melaksanakan setiap ibadat itu jika kita laksanakan semua yang wajib, sunnah, begitu juga adab. Ketika kita melaksanakannya, maka kita telah melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala yang Allah tujukan kepada setiap kita. Dalam setiap ibadat kita, bahkan dalam setiap saat kita. Yang Allah mengatakan, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak hanya perintahkan kita untuk beramal. Dan Allah Subhanahu wa taala di samping ia memerintahkan kita untuk selalu beramal, berbuat dalam setiap saat waktu kita, dimanapun kita. Tapi Allah juga minta kepada kita dalam beramal untuk melakukan amal itu sebaik-baiknya. Amal yang paling ahsan, yang paling sempurna.
maka tidak mungkin kita akan melaksanakan perintah tersebut sebagaimana Rasulullah SAW juga memerintahkan kepada kita. Hal tersebut serupa dengan kalimat innallaha katabal ihsana ala kulli syai'. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengharuskan kepada setiap kita untuk melakukan segala sesuatu itu ihsan, sebaik-baiknya. Dan sebaik-baiknya itu bisa kita laksanakan ketika kita melaksanakan yang wajib di dalamnya, yang sunnah di dalamnya, begitu juga adab. Seperti sholat ada yang wajib, seperti sholat ada yang sunnah, bahkan ada syaratnya, bahkan ada yang membatalkannya, dan sunnah pun terbagi. Dan juga ada adab etika, sopan santun ketika kita melaksanakannya. Kalau sempurna, semakin sempurna namanya kita lakukan tersebut, maka semakin sempurna sholat kita. Semakin sempurna salat kita, maka semakin banyak namanya pahala yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Barang tadi kita salat sama-sama, insyaallah mudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena kita salat berjamaah. Dan yang akan kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala sesuai yang kita laksanakan. Sebanyak yang kita laksanakan dari yang wajib, sunnah secara sempurna, maka semakin banyak juga kita akan dapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala telah berjanji kepada kita, "Faman ya'mal mitsqala dzarratin khairan yarahu." Siapapun di antara kita yang beramal baik, sekecil apapun amal baik tersebut, maka ia akan lihat, kata Allah Subhanahu wa taala, balasan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita selalu dituntut untuk memperbaiki. Bahkan Rasul mengatakan, jaddidu imanakum, perbaharuilah selalu kalian iman kalian. Ada iman yang kita miliki saat ini, ada iman lagi di atasnya, kualitasnya lebih sempurna jauh. Kandaikan kita sudah menempuh namanya di atasnya, kesempurnaan iman kita yang lebih jauh dari sebelumnya, maka setelahnya itu ada yang jauh, lebih jauh. Dan begitu seterusnya. Tidak ada stop. Tidak ada stop. Makanya beliau mengatakan, jangan sampai hanya engkau melaksanakan yang wajib. Walaupun dengan yang wajib itu sah amal kita, sah ibadat kita, tapi sayang. Kenapa kalau bisa kita meraih dari Allah Subhanahu wa taala pahala yang banyak, kenapa meraih pahala yang seadanya? Karena satu sunnah, satu adab nilainya tidak bisa dibeli dengan dunia seisinya. Satu sunnah, satu adab yang kita laksanakan, jika itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa kita beli dengan dunia seisinya. Andaikan kita punya dunia seisinya, beli satu sunnah adab yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dari kita, tidak bisa dibeli dengan dunia seisinya. Kenapa kita kalau urusan dunia, kalau urusan harta, kalau urusan pangkat jabatan yang nilainya tidak senilai satu sunnah adab, kita dapatkan dengan berbagai macam cara, kita sayang untuk melewatkannya. Bahkan kita menyesal luar biasa kalau kita tidak mendapatkannya, merebutnya. Itu hal yang hina, yang tidak senilai dengan satu sunnah. Kenapa ketika sunnah itu kita biarkan lewatkan? Sampai Rasulullah mengajarkan kepada kita, memberikan motivasi, mendidik kita. Ta tahtagiranna minal ma'ruf syai'an, jangan kalian wahai umat menganggap hina, dina, rendah, hakir, tidak ada apa-apanya dari perbuatan baik itu sekecil apapun ia. Sampai Rasulullah mencontohkan kepada kita, walau antal ga akhaka biwajhin taliqin, walaupun sekedar engkau berjumpa dengan saudaramu dengan muka yang taliq, dengan muka yang berseri, dengan tersenyum. Jangan kau remehkan, rendahkan itu mukamu yang tersenyum ketika engkau bertemu dengan saudaramu sebagai namanya tanda cintamu, senangmu, bahagiamu ketika berjumpa dengan teman tersebut. Maka beliau memberikan motivasi, masukan kepada kita semua agar kita menjalankan semua namanya ibadat kita, apapun ibadatnya, bahkan muamalat antara kita sesama kita, apapun muamalatnya antara kita sesama kita, bukan namanya ibadat antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala, ibadat antara kita sesama dalam bermuamalat. Kalau bisa jangan kita hanya melaksanakan yang wajib,
yang seharusnya, tapi juga kita melaksanakan yang sunnah-sunnah dan menjaga adab-adab dalam melaksanakan itu. Ala nahwi ma balagaka min ghusli wa wudu'i alaihi salatu wasalam, engkau jalankan sesuai apa yang sampai kepada engkau dari cara mandi dan wudunya Nabi Agung Muhammad, mudah-mudahan Allah limpahkan salawat salam terhadap beliau. Diajarkan ketika kita berwudu, kalau memang memungkinkan wudu dalam kondisi wudu, ketika wudu namanya duduk, maka kita berwudu dalam kondisi duduk. Kita diajarkan sebelum wudu untuk membaca namanya doa-doa. Nah, sebelum wudu, setelah itu ketika kita berwudu, kalau bisa kita hadirkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah itu kita mulai berwudu dengan doanya, dengan bacaannya, kita laksanakan wudu sesuai cara wudu yang diajarkan oleh Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari awal sampai akhir. Dan kita tidak akan mampu melaksanakannya ya kecuali kalau kita menuntut belajar, namanya mempelajarinya. Sehingga ketika kita mengetahuinya, maka kita mampu untuk melakukannya. Tapi kalau kita tidak mengetahuinya, bagaimana kita mampu untuk melaksanakannya? Makanya Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memohon kepada Allah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Arahan dari Allah Subhanahu wa taala, dan ini juga arahan dari Allah untuk kita umat Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah mengatakan kepada Nabi Agung Muhammad, wa qur rabbi zidni ilman. Dan katakanlah wahai Muhammad, rabbi zidni ilman, Tuhanku Allah tambahkanlah bagiku ilmu. Dan Rasulullah pun memberikan motivasi buat kita umat dalam menuntut ilmu. Beliau mengatakan, utlubul ilma walau bisin, carilah ilmu itu walaupun di Sin. Di Sin itu adalah tempat yang paling jauh antara kota Madinah, dan di Sin itu kala itu tempat yang paling berbahaya. Di samping ia jauh, ia pun berbahaya. Banyak halangan rintangan untuk seseorang sampai ke tempat tersebut. Dan dinyatakan oleh beliau dalam karya beliau Nasaidiniyah, dan karya yang lainnya selain ini, Nasaidiniyah wal Wasaya Imaniyah. Dan dari orang yang berangkat ke tempat tersebut untuk belajar, tidak semua bisa sampai. Hanya sedikit yang bisa sampai ke tempat tersebut. Rasulullah mengatakan, andaikan ilmu tidak ada kecuali di tempat tersebut, maka kalian wajib mencari ilmu itu di sana. Motivasi dari Nabi Agung Muhammad. Dan Rasulullah pun memberikan motivasi yang lain bagi kita. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahad, carilah ilmu itu, tuntutlah ilmu itu minal mahad, dari semenjak engkau di masa bayimu, buayanmu, dari semenjak engkau dilahirkan oleh bundamu, ilal lahad, sampai engkau masuk ke liang lahatmu. Dari pertama kita hidup sampai mati, itu waktu yang dibatasi oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk kita menuntut ilmu. Jadi kalimat kata-kata menuntut ilmu itu ada ketinggalan. Ketika kita mati baru ketinggalan. Sebelum kita mati belum ketinggalan untuk kita menuntut ilmu. Ketika kita baca sejarah manaqib ulama-ulama kita, Masya Allah, di antara mereka seperti Imam Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi. Beliau belajar dari sahibul kitab, pengarang kitab ini, Habib Abdullah bin Ali bin Muhammad Haddad. Berapa lama beliau belajar? Beliau belajar selama 40 tahun sama gurunya ini, baca kitab, pengarang kitab ini. Dan beliau tidak berhenti belajar dengan pengarang kitab ini kecuali setelah gurunya meninggal. Selama belajarnya 40 tahun baca kitab. 40 tahun beliau belajar baca kitab dengan gurunya, sampai meninggal gurunya baru beliau stop. Sebelumnya beliau belajar dengan gurunya yang lain, Habib Abdullah bin Ahmad Bilfaqih. Belajar dengan berbagai macam bidang ilmu. Ketika guru yang tersebut meninggal, baru beliau beralih belajar kepada Habib Abdullah bin Ali Muhammad Haddad selama 40 tahun sampai meninggal gurunya. Dan ketika kita baca sejarah orang-orang sebelum kita, Masya Allah, sampai ada seseorang mengatakan kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal ini pencetus mazhab Hambali, seorang namanya Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah, pemimpin
atau ketua atau panutan daripada penganut mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah di seluruh dunia di masa beliau. Muridnya Imam Syafi'i. Ketika beliau tua masih bawa kitab, masih bawa pena dimanapun beliau. Sampai dinyatakan, ya Imam, sampai setua ini, umurnya sudah amat sangat tua, sampai setua ini engkau masih bawa kitab, masih pegang buku, masih pegang tinta pena. Beliau mengatakan dalam kalimat yang ma'ruf, yang terkenal, yang masyhurnya, ma'al mahbara ilal makbara. Aku akan selalu bersama tintaku menulis, belajar, maksudnya ilal makbara, sampai aku masuk ke kuburan. Sampai mati. Padahal dia ulama besar di masanya. Yang luar biasa ilmunya. Seperti itu beliau masih mengatakan ma'al mahbara ilal makbara. Bersama tinta, artinya aku akan selalu belajar sampai masuk kubur. Maka dengan ilmu kita akan tahu, terbuka masalah kebaikan, sunnah, ibadat, dan hal-hal yang sepele yang kita lihat. Karena banyak hal-hal yang sepele yang kita lihat, yang kita lakukan, tapi kadang-kadang kita tidak sadar. Tidak sadar karena memang kita tidak tahu. Tidak tahu secara agama apa kemuliaan, kebaikan, atau apa yang akan bisa didapat oleh seseorang yang melakukannya. Kadang-kadang kita membiarkannya, meninggalkannya. Padahal hal itu jika kita lakukan hitungannya hanya detik, bukan menit. Hitungannya hanya detik. Bukan menit, kita akan mendapatkan luar biasa anugerah yang tidak bisa kita dapatkan dengan dunia seisinya. Dan banyak, bukan sedikit hal itu diajarkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai beliau pun mendidik kita untuk selalu bersiap-siap secara lahir, secara batin, untuk kita menghadang karunia-karunia, anugerah-anugerah yang Allah siapkan bagi kita dalam setiap saat waktu kita, dalam setiap detik nafas kita, dimanapun kita, bukan hanya di masjid, bukan hanya sekedar ketika kita sedang beribadat formal, dimanapun kita berada, karena dimanapun kita berada, setiap detik nafas kita sarana yang besar yang Allah Subhanahu wa taala siapkan bagi kita dari anugerah Allah Subhanahu wa taala, asalkan kita siap untuk mendapatkan anugerah tersebut dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai Rasulullah mengatakan secara tegas dalam kalimatnya, ala inna fi ayyami dahrikum nafahat ala fata'arradu laha. Ketahuilah, kata Rasulullah, ingat, pahami wahai umat, fi ayami dahrikum, dalam setiap saat waktu yang kalian lalui dalam masa kalian, nafahat, siang kalian, malam kalian, 24 jam kalian, nafahat, anugerah, bukan satu anugerah. Ada anugerah, pemberian yang siap diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap hamba dimanapun ia berada. Karena kita di masjid hanya sebentar. Sedangkan Rasul mengatakan setiap masa yang kau lalui dalam setiap detik nafasmu, siang hari malammu, 24 jammu, sampai engkau meninggalkan dunia ini ada anugerah yang disiapkan oleh Tuhanmu Allah Subhanahu wa taala. Baik di masjid musallamu, baik di rumahmu, baik di kendaraanmu, baik di pasarmu, baik di kantormu, baik di jalanmu, baik di malmu, dimanapun engkau berada, di sisi Allah sama. Dan siap Allah berikan asal kita bersiap, nah, untuk mendapatkan karunia tersebut. Nah, untuk kita tahu hal itu, bagaimana kita mempersiapkannya, harus dengan belajar. Dan juga kita harus tahu bagaimana kita memanfaatkan sela-sela waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk karunia yang besar, yang harusnya seperti yang Allah minta kepada kita, fastabiqul khairat, berlomba-lombalah kalian dalam al-khairat, dalam segala kebaikan. Allah mengatakan fastabiqul khairat secara umum, dimanapun anda, fastabiqul khairat. Ada kebaikan-kebaikan yang disiapkan olehku untuk anda, kata Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya
Tidak hanya di masjid. Barangkali di luar masjid bisa kita dapatkan anugerah dari Tuhan kita Allah lebih besar dari yang kita dapatkan di masjid. Barangkali. Sehingga Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita doa ketika kita masuk pasar. Ya, sekarang mall sama pasar. Pasar modern mall. Ketika dibaca doa itu Allah berikan 1.000.000 kebaikan bagi kita, bukan 10 kebaikan. Karena Rasulullah mengatakan al-hasanatu bi asyri amsalha, satu kebaikan itu akan dibalas oleh Allah dengan 10 kali lipatnya. 10 ila sab'i mi'ati dhifin, karena sayangnya Allah kepada Allah, Rasulullah mengatakan sampai 700 kali lipatnya. Barangkali satu kebaikan yang kita lakukan kita dapatkan 700 kali lipat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah menegaskan dalam kalimat yang lainnya ila ad'afin katsira, sampai berlipat-lipat yang banyak. Tidak hanya 700 kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini ada zikiran, ada zikir. Ada kalimat-kalimat yang diajarkan kita oleh Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk kita baca ketika kita di pasar, di mall. Karena pasar, mall tempat orang lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah di mall, di pasar, kita lupa dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah mendidik kita untuk kita tidak melupakan Allah walaupun kita di tempat lupa. Dan beliau menjanjikan barang siapa baca kalimat ini, hitungannya detik bukan menit. Hitungannya hanya detik bukan menit. Allah akan berikan baginya alfi hasanah, 1.000.000 kebaikan. Apa zikirnya, bacaannya? La ilaha illallah wa... Kita hitungnya. La ilaha illallah wahdahu la syarika la, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Hitunglah 20 detik. 20 detik. Kalau kita baca, Allah berikan kita 1.000.000 kebaikan. Hanya 20 detik. Dan satu kebaikan yang Allah janjikan itu tidak bisa kita beli dengan dunia seisinya. Satu kebaikan yang Allah janjikan dari 1.000.000 kebaikan itu tidak bisa kita beli dengan dunia seisinya. Satu kebaikannya Allah berikan 1.000.000 kebaikan. Ya, semakin banyak namanya ilmu kita, pengetahuan akan agama kita dan apa yang diwariskan oleh Nabi kita Muhammad terhadap kita umat, ya semakin mampu kita untuk melakukannya. Ya, bagaimana kita akan melakukan sesuatu yang kita tidak tahu. Dalam sholat yang kita lakukan sebagai seorang imam, sebagai seorang makmum, kita baca surat Al-Fatihah. Dan ketika imam baca waladhdallin, kita diperintahkan oleh Nabi Agung Muhammad, wa qulu amin, ucapkanlah kalian kalimat amin. Karena amin di dalam salat itu terutama tidak dimiliki oleh umat sebelum kita. Begitu juga amin di luar salat, terutama amin di dalam salat tidak dimiliki oleh umat sebelum kita. Bahkan Rasulullah menegaskan dalam sabdanya, umat Yahudi, umat Nasrani, mereka amat sangat iri dengki terhadap nikmat yang Allah berikan khususkan bagi kita umat Nabi Muhammad. Di antara yang mereka amat sangat iri dengkikan adalah kalimat amin. Berapa menit sih? Berapa detik sih? Berapa jam sih mengucapkan kalimat amin? Tapi karena luar biasanya ini kalimat amin yang Allah anugerahkan kepada kita, sehingga umat Yahudi Nasrani mereka amat sangat iri dengki terhadap nikmat yang Allah berikan kepada kita dalam hanya kalimat amin. Rasulullah mengatakan qulu amin, katakanlah kalimat amin, dan disunahkan kita untuk mengangkat suara kita dalam kalimat amin dalam salat. Sunnah bagi imam, sunnah bagi makmum untuk mengangkat suaranya dengan kalimat amin di dalam salat jahriyah. Sampai diriwayatkan oleh Syekh Muhammad bin Ali bin Muhammad Ba'atiyah dalam karya beliau Ad-Durratul Yatimah Syarah Nazam Safina. Beliau mengatakan dalam karya itu diriwayatkan bahwasanya dahulu di masa Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam masjid itu bergemuruh dengan kalimat amin, dengan bacaan amin. Masjid bergemuruh dengan bacaan amin. Masjid bergemuruh dengan bacaan amin. Maksud gemuruh itu karena Rasul dan sahabat mengeraskan, mengangkat suara dengan bacaan amin. Dan amin yang dipilih oleh ulama kita yang paling baik dalam membacanya alifnya panjang.
amin. Karena kalau amin tidak gemuruh masjid. Karena riwayatnya masjid itu bergemuruh dengan bacaan amin. Kalau waladhdallin amin, kira-kira gemuruh tak walaupun semua baca amin? Tidak gemuruh. Karenanya umat ulama lebih memilih dalam kalimat amin. Makanya kalau kita dapatkan dalam hadis-hadis Rasulullah dalam kalimat amin itu alifnya begini nah. Menunjukkan bahwasanya alif itu panjang. Alifnya panjang. Amin. Rasulullah mengatakan wa man wafaq ta'minu ta'minal malaika ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapapun aminnya yang menyamai aminnya malaikat, beimbai bahasa kita dengan amin malaikat, maka Allah ampunkan bagi yang mengucapkan amin itu apa-apa yang telah lalu yang pernah ia lakukan dari dosa. Sepanjang umurnya dia ampuni oleh Allah dosanya. Arti dosa yang tidak namanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun tanpa taubat nasuha. Dosa-dosa kecil diampuni seumur hidup. Kecuali dosa besar yang harus kita bertobat kepada Allah dan menjalankan syarat-syarat taubat kepada Allah dengan 3 syarat atau lebih itu yang dinyatakan oleh ulama. Tapi selainnya dari dosa seumur hidup kita itu diampuni oleh Allah hanya dengan kalimat amin. Dan itu bisa kita dapatkan dalam setiap rakaat kita. Amin, hanya kalimat amin. Karena ketika saat ini ada malaikat yang sholat bersama kita. Dalam 5 waktu ketika kita berjamaah ada malaikat yang sholat bersama kita. Terutama sholat subuh dan sholat asar. Malaikat jauh lebih banyak daripada sholat yang lainnya. Karena sholat subuh ini malaikat siang malam kumpul. Sebelum malaikat siang namanya bertugas, menjalankan tugasnya, apa yang diperintahkan oleh Allah atasnya untuk di siang hari. Begitu juga malaikat malam ingin naik. Selesai tugas. Maka mereka berkumpul di sholat subuh. Subuh. Dan mereka mengaminkan bacaan imam. Sebagaimana kita dengarkan bacaan imam, mereka pun dengarkan bacaan imam. Ketika imam waladhdallin, mereka pun membaca amin. Walaupun kita tidak dengar bacaan mereka. Tapi Rasulullah mengucapkannya, bersabda, menjelaskannya, pasti ada. Karena Rasulullah ngomong yang sesuai dengan kenyataannya. Dan kita tidak perlu melihat, mendengarnya. Cukup dengan Rasulullah ngomong, sudah kita percaya 100%. Tidak kita ragukan walaupun sedikit. Karena kita punya iman. Hanya dengan ucapan amin. Malaikat itu mengucap amin juga, kita amin. Kalau bersama aminnya, Allah ampuni dosa-dosa kita yang lalu yang pernah kita lakukan. Satu dosa kecil tidak bisa kita namanya tebus dengan dunia seisinya untuk diampuni oleh Allah. Satu dosa kecil, kesalahan sekecil apapun, kalau tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak akan kita masuk ke dalam surga Allah. Dan untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala dari dosa kecil itu, andaikan kita tebus dengan dunia seisinya tidak mampu namanya menebus satu dosa kecil yang kita lakukan. Alhamdulillah Allah ampuni kita hanya dengan amin. Dan Rasulullah janjikan ma taqaddama min dzambi, apa yang telah lalu dari dosa-dosanya. Yang telah lalu dari dosa-dosa kita diampuni oleh Allah hanya dengan bacaan amin. Kadang-kadang imam tidak baca amin. Kadang-kadang makmum tidak baca amin. Kenapa? Karena tidak ngerti, tidak paham. Karena tidak tahu. Sedangkan kita ini, ulama kita mengatakan, kita hidup di muka bumi ini, kita punya Tuhan yang punya segalanya, maha segalanya, kekayaan tidak pernah habis dan tidak pernah berkurang. Mereka mengatakan linarbah alaina liyarbah alaina, untuk kita mencari anugerah-anugerah. Bahasa kita mungkin keuntungan-keuntungan yang disiapkan oleh Allah. Allah tidak mencari keuntungan dari kita. Kalau kita tidak baca amin tidak jadi masalah. Allah tidak dirugikan. Begitu juga kalau kita baca amin, Allah tidak diuntungkan. Yang rugi untung itu kita. Kalau tidak baca amin tidak dapat ampunan dari Allah dosa kita. Sedangkan satu dosa kalau masih nyangkut, walaupun dosa itu kecil, tidak akan kita masuk surga Allah sebelum diampuni oleh Allah dosa itu. Karena Allah mengatakan, "Wa may ya'mal mitsqala dzarratin syarran yarahu."
Barang siapa berbuat namanya satu keburukan walaupun kecil, dia akan lihat balasan. Hukuman yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selama belum diampuni oleh Allah, maka yarahu, dia akan selalu melihat balasan hukuman dari hukuman yang Allah siapkan baginya. Alhamdulillah. Allah Subhanahu wa taala bukan hanya memaafkan satu salah yang kita lakukan, dosa yang kita lakukan, seumur hidup kita diampuni oleh Allah karena hanya sekedar mengucapkan kalimat amin yang sekali lagi yang hitungannya hanya detik. Bukan berjam-jam, bukan juga menit, hitungannya detik. Dan itu bisa kita dapatkan dalam setiap namanya salat jahriyah ketika kita berjamaah dengan imam. Sebagaimana yang sering kita dapatkan dahulu kan bahari. Bahari aminnya Masya Allah. Kalau orang bahari itu aminnya Masya Allah. Apalagi kekanakannya aminnya Masya Allah. Aminnya Masya Allah. Kenapa kekanakan bahari itu aminnya kenceng-kenceng? Karena orang bahari itu orang-orang tuanya juga aminnya kencang. Karena anak-anak itu hanya mengikuti mengumpati orang-orang tua bang. Kalau sekarang kan aminnya tinggal anak-anak aja bang masih tersisa. Kadang-kadang orang tuanya tidak baca amin. Kadang-kadang innalillah, imamnya pun tidak baca amin. Innalillah wa inna ilaihi raji'un. Seakan-akan dia tidak membutuhkan ampunan dari Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang makmumnya juga tidak baca amin. Seakan-akan dia tidak membutuhkan ampunan dari Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Itu hal yang sederhana. Kalau kita tidak belajar namanya kita tidak tahu, tidak paham. Dan banyak kalau kita ceritakan banyak hal-hal yang sederhana yang pahalanya begitu besar, luar biasa, karena kita tidak tahu, kita tidak lakukan. Padahal di mata kita, padahal bahasa kita mungkin tinggal selangkah lagi, karena tidak tahu, tidak paham. Atau sebagian saudara kita, ya, selain tidak tahu, dia tidak paham, salah dalam memahami. Ada sebagian juga selain dia tidak tahu, tidak paham, salah dalam memahami. Kadang-kadang yang bid'ah dianggap sunnah, yang sunnah dianggap bid'ah. Sehingga mereka tidak melakukannya. Dan mereka ketinggalan hal yang besar. Padahal alhamdulillah mereka sudah masuk ke masjid. Padahal mereka sudah masuk ke masjid, alhamdulillah, luar biasa, sudah taufik hidayah dari Allah, anugerah Allah Subhanahu. Sudah Allah mudahkan ya untuk masjid. Harusnya seseorang mukmin itu dalam masjid seperti seekor namanya iwak, ikan di dalam air. Ketika ia masuk masjid itu nyaman, hatinya itu kalau bisa tidak tinggalkan masjid. Kalau bukan karena ada kegiatan kesibukan yang lainnya, ia tidak tinggalkan masjid. Bahkan kalau sempurna iman seseorang di antara kita, walaupun dia tinggalkan masjid, walaupun di kantor, walaupun di pasar, walaupun di mall, dimanapun ia berada, hatinya tetap di masjid. Rasulullah menjanjikan ada 7 kelompok golongan yang Allah Subhanahu wa taala kelak naungi ia di hari kiamat, di hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Di antara 7 kelompok itu Allah mengatakan warajulun qalbuhu mu'allakun bil masajid. Seorang lelaki, begitu juga perempuan, terutama kaum laki-laki, karena memang laki-laki disunahkan untuk namanya salat di masjid. Rajulun, seorang lelaki, qalbuhu, hatinya, bukan badannya. Rasulullah tidak mengatakan jasadnya, enggak. Rasulullah mengatakan rajulun qalbuhu, dan seorang lelaki qalbuhu, hatinya mu'allakun, bergantung bil masajid, dengan masjid-masjid. Dalam kalimat yang sudah mengatakan, menjelaskannya apa yang beliau nyatakan itu, setiap kali ia keluar ke masjid, kepengen ia kembali lagi. Setiap kali ia keluar, kepengen kembali lagi. Artinya walaupun dia di luar, hatinya tetap di walaupun di luar, hatinya tetap di masjid. Jadi tetap selalu ia ingat kepada Tuhannya Allah dimanapun ya. Tapi sebagian saudara kita dianggap bid'ah kalau nama di masjid, habis sholat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, langsung meloncat meninggalkan masjid. Padahal masjid aman, adem, dingin, AC-nya Masya Allah. Harusnya Masya Allah, ya Allah, nyaman, luar biasa.
Ya tunggu bang, paling minim lah. Kalau sholat itu paling minim lah. Kita melaksanakan adab jadi sunnah. Jangan sholat habis sholat salam langsung berdiri. Tidak, sholat itu ada sunnah sebelum sholat. Ada sunnah di dalam sholat, adab. Dan ada juga sunnah setelah sholat dan adab. 3. Sekali lagi kita diminta oleh Allah bukan hanya sekedar beramal, bukan hanya sekedar sholat. Kita harus waqimus shalah, menegakkan, mendirikan, menunaikan sholat. Betul-betul kita tegakkan. Bagaimana cara menegakkannya? Ya ihsan dalam sholat. Laksanakan sunnah adab sebelum sholat. Laksanakan sunnah adab di dalam sholat. Laksanakan sunnah adab setelah sholat. Setelah sholat itu namanya duduk dulu sebentar. Bacaan dulu, suruhlah ngajarkan kita. Ngajarkan kita untuk kita menjadi hamba yang bertauhid. Dalam habis salat subuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sudah diri kita untuk baca istighfar, astaghfirullah, 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 baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, tauhid. Kita membacanya dengan sepenuh hati kita, dengan akal kita pikirkan, fokus kita namanya timbang rasa dengan hati kita, dengan apa yang diucapkan oleh lisan kita dari kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku walul hamdu yuhyi wa yumiit. Dalam riwayat lain ada tambahan, kalau riwayat yang ma'ruf, wa huwa ala kulli syai'in qadir, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku walul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. 15 detik. Kita disunahkan untuk baca bukan sekali, 10 kali. Sebagaimana lihat didikan Nabi Agung Muhammad, bagaimana beliau mendidik untuk kita bertauhid kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah terhadap segala sesuatu apapun yang ada di alam semesta ini, termasuk diri kita. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamd yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. 10 kali kita baca sebagai ikrar kita di hadapan Allah. Dididik kita oleh Nabi Muhammad, diarahkan oleh beliau untuk kita ucapkan tadi. Kalau bisa mengucapkannya qabla an yusniya rijleh, Rasulullah mengatakan sebelum ia merubah kedua kakinya, ketika salam bacai 10 kali, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang sama membaca itu, ya seakan-akan dia membebaskan seorang budak yang mahal harganya. Artinya kita sudah bersedekah hari ini dengan membebaskan seorang budak yang paling mahal harganya, dan dengan berbagai macam kelebihan yang dimiliki oleh kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Yang jelas itu isi tauhid. Kita berikrar di hadapan Allah, sungguh-sungguh hari ini untuk tidak menyembah kepada selain Allah dan tidak menyekutukan Allah terhadap segala sesuatu selain Allah. Karena kadang-kadang kita ini menyekutukan Allah. Mungkin kita tidak menyembah selain Allah, tapi kadang-kadang kita menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala tanpa kita sadari. Dalam sesembahan kita, barangkali kita namanya menyekutukan Allah dengan harta kita, barangkali kita menyekutukan Allah dengan jabatan kita, dengan tahta yang kita miliki, barangkali kita menyekutukan Allah dengan amal ibadat kebaikan yang kita lakukan tanpa kita sadar. Makanya Rasulullah didik kita untuk kita membaca kalimat tersebut agar hari ini kita mampu namanya menjalankan ibadat hanya kepada Allah, tidak menyembah kepada selain Allah dan tidak menyekutukan Allah terhadap segala sesuatu selain Allah, apapun ia. Nanti kalau sudah maghrib diingatkan lagi kita la ilaha illallah wahdahu la syarikalah dengan kalimat sama, al mulku wal hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir, agar malam hari itu kita berikrar, berjanji di hadapan Allah, untuk malam hari ini, dari mulai masuknya malam ini, aku tidak akan menyembah kepada selainmu dan tidak menyekutukan engkau terhadap kepada selainmu, ya Allah. Wallahu a'lam. Kalau ada yang tanyakan, fadhal. Dan juga kita harus belajar, ya, harus belajar dalam zikir itu ada zikrul lisan, ada zikrul qalb, dan ada zikrul lisan wal qalb. Ada zikir melalui lisan, artinya lisannya saja yang berzikir, hatinya tidak melu ikut berzikir. Ada juga yang kedua zikrul qalb, hatinya zikir, lisannya tidak berzikir. Ada lagi zikrul lisan wal qalb ma'an,
Namanya hati, lisannya berzikir, hatinya pun berzikir. Ingat kepada Allah selalu. Lisannya ingat, hatinya ingat. Yang paling rendah hanya zikrul lisan. Lisannya ingat, hatinya tidak ingat, itu zikir yang paling rendah nilainya. Tapi baik. Diawali dengan hal itu. Yang kedua zikrul qalb, hatinya yang berzikir, lisannya tidak berzikir. Lebih baik daripada hanya zikrul lisan. Yang ketiga yang paling sempurna zikrul qalb wal lisan. Hatinya ingat, lisannya pun ingat. Apa yang disebut oleh lisannya diingat oleh hatinya. Beimbai, bahasa kita bersamaan. Lisan dengan hati itu bersamaan jalannya. Itu lebih baik. Dan ada zikir-zikir lagi yang nilainya jauh lebih tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz kesempatannya. Ada beberapa pertanyaan ini. Yang pertama adalah saya tertarik dengan yang disampaikan Ustaz tadi bahwa bisa mendawamkan wudu, ya, bisa mendawamkan wudu itu adalah berarti bersuci, selalu bersuci. Kalau selalu bersuci maka fadilahnya sangat banyak seperti apa yang Ustaz sampaikan tadi. Yang saya tanyakan adalah yang pertama, pada saat Rasulullah SAW itu air untuk wudhu itu paling sedikit berapa? Itu yang kedua, pada saat seseorang itu ekonominya sudah settle, yang orang sudah tidak terlalu memikirkan ekonomi, mungkin bisa melakukan itu, bisa melakukan katakanlah bersuci itu selalu, katakanlah karena misalnya wudu batal kemudian wudu karena sudah tidak memikirkan ekonomi saja. Misalnya katakanlah sumbernya itu sudah banyak, katakanlah kos-kosannya banyak, misalnya itu saja, misalnya kos-kosannya banyak sehingga dia udah nggak mikirkan lagi, atau pensiunnya udah banyak sehingga nggak mikirkan lagi tentang material, terutama untuk keperluan keluarga. Jadi itu mungkin bisa melakukan itu. Nah sekarang bagi orang yang dalam kesibukan untuk mendawamkan wudhu, karena tadi Ustaz sampaikan bahwa kalau tidak melaksanakan sunnah itu adalah sangat sayang sekali begitu ya. Kalau saya katakan bahwa kalau orang tidak melaksanakan sunat akan rugi kan begitu ya. Kalau hukumnya kan biasanya kalau sunnah itu adalah yang dilaksanakan dapat pahala, kalau tidak dilaksanakan tidak apa-apa kan begitu. Nah kalau ya seperti yang tadi Ustaz sampaikan adalah kalau dilakukan mendapatkan banyak, tapi kalau tidak mendapatkan imbalan, tapi kalau tidak dilakukan rugi. Saya kira itu mungkin tepat sekali Ustaz. Jadi tidak dilakukan mesti rugi begitu. Nah jadi itu Ustaz, dua pertanyaan itu dulu Ustaz. Terima kasih. Yang pertama tadi jumlah untuk air untuk wudhu pada saat zaman Rasulullah SAW. Kemudian bagaimana mendawamkan wudhu dalam kondisi sekarang ini. Jadi orang yang masih banyak kesibukan gitu, masih ke toko atau masih berjualan dan lain sebagainya, pada saat kita ingin mendawamkan itu bagaimana Ustaz? Apalagi yang di kantor dan lain sebagainya. Makasih. Kalau masalah Nabi Agung Muhammad, beliau amat sangat menggunakan air wudhu itu amat sangat minim sekali. Mungkin kita tidak bisa meniru minimnya air wudhu yang digunakan oleh Nabi Muhammad. Begitu juga ketika beliau mandi wajib. Tak bisa kita mendawamkannya, melakukannya. Yang jelas kita secara syariat itu dilarang untuk mubadzir. Bahkan ketika kita wudhu pun dilarang kita untuk mubadzir. Kalau memang pakai keran, jangan keran itu full. Sehingga banyak yang namanya mubadzirnya yang tidak digunakannya daripada yang digunakan dari air. Bahkan dalam namanya pendapat para ulama kita, kalau tempat itu air tersebut musabbal, artinya wakaf untuk wudhu, maka itu bisa haram. Bisa haram. Dan bahkan mereka mengatakan walaupun kita wudhu di pinggir sungai, kalau kita berlebihan dalam namanya menggunakan jumlah air wudhunya itu
itu hukumnya makruh atau di pinggir lautan. Bagaimana kalau namanya di rumah kita, bagaimana kalau itu air yang kita gunakan wudu itu air musalla, air masjid yang diwakafkan. Kita berupaya harus menggunakan seperlunya. Semakin sedikit jumlah yang kita pakai semakin baik. Tapi juga jangan sampai sedikit tidak menyempurnakan. Rasulullah itu kalau wudu itu hanya 1 mud airnya. Rasulullah itu kalau mandi itu hanya 4 mud airnya. 4 mud. Mungkin bahasa kita nih kalau mud hitunglah 3 liter. Kalau 1 mud itu kurang lebih tidak sampai 1 liter. Tidak sampai 1 liter 1 mud. Kalau Rasulullah wudu itu dengan 4 mud. 4 mud itu kalau 4 mud kalau dalam hitungan zakat fitrah itu ya 2 liter, 2 kilo setengah. Sampai 3 kilo. Yes, itulah hitunglah 3 liter air. Kalau kita wallahu a'lam berapa liter air kalau mandi wajib. Begitu juga kalau wudu. Jadi ya kita harus gunakan semakin minim, semakin kita bisa menghemat semakin baik. Lebih dekat dengan wudu yang dilakukan, air wudu yang digunakan oleh Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kita berbeda dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tuh air itu kalau bisa tidak jatuh dari tangan Nabi Muhammad, dari tubuh Nabi Muhammad. Kalau kita air itu tidak mau, kecuali jatuh gugur dari tubuh kita. Tapi kalau untuk tubuh Nabi Muhammad air itu enggan mau jatuh, enggan mau gugur dari tubuh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini diantara keistimewaan Rasulullah yang tidak kita miliki. Maka dengan air sedikit beliau cukup. Yang kedua, sebetulnya namanya dawam wudu ini bukan hanya namanya orang yang sudah jadi pengangguran. Enggak, untuk setiap kita, baik laki begitu perempuan, kecuali perempuan. Perempuan agak repot mereka mendawamkan wudu dalam masa haid nifas. Karena mereka dalam masa haid nifas tidak boleh berwudu, tidak boleh beribadah. Wudu termasuk ibadat. Mereka dilarang. Andaikan mereka wudu, niatnya bukan ibadat, niatnya untuk hanya membersihkan namanya bagian tubuh yang disentuh oleh air, atau niatnya paling untuk namanya tabrid, untuk membuat tubuhnya lebih segar. Bukan niat wudu ibadat. Kalau niat wudu ibadat dilarang, karena mereka dilarang untuk beribadat semasa mereka haid dan nifas. Kecuali kita orang laki-laki. Ya, artinya kita bisa saja, Bang, jaga wudu semampu kita. Sebelum keluar dari rumah kita dalam kondisi berwudu. Untuk kantor kita, untuk kerja kita, untuk apapun yang kita lakukan di luar. Andaikan kita batal di luar wudunya, kalau memang ada kesempatan untuk kita ke kamar mandi berwudu, ya kita berwudu. Kita berwudu. Karena alhamdulillah, Bang, di kantor juga kita sholat. Kesempatan kala itu kita sholat dalam berwudu, kita juga jaga wudu kala itu. Jadi ya tidak hanya buat orang yang sudah namanya mungkin pensiun atau lain sebagainya, tapi buat kita semua untuk berupaya melakukan itu semampu kita. Semakin lama kita menjaga wudu kita semakin baik. Tadi beliau mengatakan karena senjata bagi seseorang mukmin wudu itu, kata Rasulullah. Kalau seseorang mukmin bersenjata, maka musuh takut untuk mendekat. Artinya syaitan itu takut untuk mendekat. Tapi kalau kita dalam kondisi tidak berwudu, maka kita tidak memiliki senjata sehingga syaitan mampu mendekat. Ya, wallahu a'lam. Itu tadi, Ustaz. Jadi hubungannya dengan pertanyaan yang kedua tadi, apakah boleh, Ustaz, misalnya dalam kondisi sibuk begitu, Ustaz, misalnya sebagai kurir atau sebagai orang yang sibuk di kantor yang tidak banyak mendapatkan air gitu, kita membawa, kalau hubungannya dengan jumlah tadi, Ustaz, jumlahnya tadi kan tidak sampai sekitar 1 liter. Kalau misalnya kita bawa air itu di dalam botol aqua kecil, Ustaz, itu dalam kondisi air itu suci, kemudian itu kita gunakan untuk wudu, apakah itu boleh? Dan bagaimana kira-kira caranya, Ustaz, kalau dengan air yang sedikit itu? Maksudnya tuh wudunya bagaimana, Ustaz, kalau misalnya airnya cuma sedikit, tidak sampai 1 liter? Terima kasih. Wudu secara umum sama ya, mau airnya 10 liter, 100 liter dengan air 1 liter sama. Cuman cara kita memanfaatkan, menggunakannya aja. Karena kita ini biasanya terlalu berlebihan, Bang. Kita ini biasanya mubadir. Jadi kita menganggap kalau wudu dengan air sedikit tidak bisa.
Air di sini boleh gunakan untuk wudu, boleh digunakan untuk wudu. Siapa bilang tidak boleh digunakan untuk wudu? Air secangkir ini boleh digunakan untuk wudu. Tergantung kita bisa atau tidak ketika kita berwudu menggunakan, memanfaatkan sedikit ini dengan wudu yang sempurna. Ya walaupun tidak mungkin 3 kali 3 kali, tidak mungkin 3 kali 3 kali. Ya paling minim ya wudunya sekali, kumur sekali, membasuh muka sekali, terus kita menyiram tangan kita sekali, dan semua sekali. Insya Allah bisa. Dan kalau tidak bisa ya kita belajar sampai insya Allah kita belajar sampai bisa dengan air secangkir ini kita bisa berwudu. Wallahu a'lam. Jadi ini katakanlah kita praktek misalnya Ustaz. Ya. Ini yang bayangan saya Ustaz. Kalau misalnya saya bawa 1 botol aqua, misal ini, kemudian saya ingin membasuh tangan, jadi saya curkan lagi sedikit gitu di tangan, kemudian dari tangan itu saya ratakan ke semua tangan sampai tidak ada yang terlewat gitu. Jadi setelah dicurkan kan ada di atas tangan sini Ustaz, kemudian kita ratakan gitu sampai dengan semuanya terbasuh. Kemudian untuk muka juga seperti itu, kita curkan sedikit di atas tangan kita ini, kemudian kita alirkan ke muka kita, kemudian kita niatkan semuanya bisa terbasuh. Dan selanjutnya gitu. Jadi kita curkan di tangan kita sedikit gitu supaya yang tadi saya bilang air yang di aqua itu bisa cukup gitu Ustaz. Di tempat air aqua itu biasanya kan sekitar 600 mili gitu Ustaz. 600 mili kan berarti hampir 1 liter, kurang 400 itu bisa hampir 1 liter. Mungkin barangkali kalau yang Ustadz bilang tadi 1 mut mungkin ya kurang lebih lah begitu. Bisa aja Bang, bisa. Tapi kalau antum gunakan uang sendiri tangan 1 ya agak repot. Kalau saya saran antum lobangi di atasnya, tutupnya lobangi kecil. Jadi ketika berwudu itu antum taruh mungkin tempat yang di atas agar airnya mengucur sedikit-sedikit. Si antum bisa wudu dengan sempurna. Jangan ya mungkin tangan 1 ini untuk ketika kumur-kumur. Sunahkan tangan kumur itu tangan 1 memang air. Jika mau sebuka itu 2. Atau mungkin kalau tangan itu begitu, atau juga boleh tangan begini. Dari atas ke bawah, mungkin habis itu basahkan kepala. Terus kalau enggak rokabah baru suangkan ke kaki. Ya, kalau kita mungkin sini kita tuangkan dikit-dikit begini mungkin ya agak repot untuk tangan 2-nya ya. Kecuali ada orang yang nuangkan. Kalau tangan 1 ya agak sedikit repot. Mungkin tangan 1 tuang dikit, taruh dulu, baru begitu mungkin. Ya sambil kita belajar praktek seperti itu, sambil kita berupaya untuk bisa memanfaatkannya. Lama-lama insya Allah biasa, jadi kita bisa. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz, jazakallah khair. Ya kan. Allah berikan kita sehat afiat, terutama hubungan kita dengan Allah, hubungan kita dengan Nabi Agung Muhammad, dengan syariatnya, dengan sesama. Dan mudah-mudahan dunia sehat afiat, di akhirat kita pun sehat afiat fi afiyah wa ila hadratin Nabi sallallahu Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. وعلى محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات تقضينا بها جميع الحاجات طهرنا بها من جميع السيئات ترفعنا بها عندك على الدرجات تبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين العفو منكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تقبل الله منكم.